Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Age Januar EPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsa Aulia. Saya mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Keefektifan Konseling dengan Pendekatan Modifikasi Kognitif untuk Menurunkan Stres Akademik Siswa. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Baik, untuk materi pertama ada konsep stres akademik siswa. Menurut Sinaga MAJ 2015, Rahmadani CSM 2014, dan Hikmahi 2014 menyatakan stres yang terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan biasanya disebut dengan stres akademik. Menurut Desmita 2010 menyatakan juga stres akademik adalah stres yang dialami atau disebabkan oleh akademik stresor, yang dimana akademik stresor adalah stres yang dialami siswa yang bersumber dari proses pembelajaran atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar, seperti tekanan untuk naik kelas selama belajar, mencontek banyak tugas, mendapat nilai ulangan yang jelek, keputusan menentukan jurusan atau karir, serta kecemasan ujian dan manajemen stres. Sejalan dengan pendapat di atas, stres akademik adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Stres akademik adalah stres yang muncul karena adanya tekanan-tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang semakin meningkat, sehingga mereka terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Untuk yang selanjutnya ada penyebab stres akademik siswa. Penyebab stres akademik siswa adalah adanya tuntutan pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya mendapatkan nilai tinggi, menyelesaikan semua tugas dengan baik, dan dapat masuk ke perguruan tinggi nantinya. Sumber stres akademik ini berasal dari ujian, persaingan diri, jadwal sekolah yang padat, terlalu banyaknya pekerjaan rumah, dan beban pelajaran yang harus dipelajari, sementara sedikitnya waktu yang dimiliki. Namun, stres ini tergantung bagaimana penilaian kognitif siswa tersebut dalam menilai dan menginterpretasikan stresor. Stres akademik yang sering terjadi pada siswa berupa kecemasan menghadapi ujian, takut mendapat nilai ujian yang jelek, bingung menyelesaikan PR yang terlalu banyak, dan letih mengikuti perpanjangan waktu belajar di sekolah. Tekanan untuk berprestasi, baik dalam ujian atau tes, dan waktu yang dialokasikan membuat lingkungan akademik sangat menegangkan. Efek negatif dari terjadinya stres akademik dapat mempengaruhi keefektifan performan siswa dalam melakukan sebuah tugas, mengganggu fungsi kognitif, menyebabkan gangguan psikologis dan fisik. Keadaan tersebut berpotensi menurunkan prestasi siswa dalam bidang akademik. Dan untuk selanjutnya ada respon. Tekanan ini melahirkan respon yang dialami siswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi yang negatif yang muncul akibat adanya tuntutan sekolah atau akademik. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa stres akademik adalah tekanan akibat persepsi subjektif terhadap suatu kondisi akademik. Yang pertama ada respon terhadap stres akademik. Reaksi terhadap stresor akademik terdiri dari pikiran, reaksi tubuh, dan perasaan. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada poin A, pemikiran respon yang muncul dari pemikiran, seperti kehilangan rasa percaya diri, takut gagal, sulit berkonsentrasi, cemas akan masa depan, melupakan sesuatu, dan berpikir terus-menerus mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. Untuk poin B ada perilaku respon yang muncul dari perilaku, seperti menarik diri, menggunakan obat-obatan atau alkohol, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, makan terlalu banyak, dan begitupun sebaliknya, dan menangis tanpa alasan. Untuk poin C, reaksi tubuh respon yang muncul dari reaksi tubuh, seperti telapak tangan berkeringat, kecepatan jantung meningkat, mulut kering, merasa lelah, sakit kepala, rentan sakit, mual, dan sakit perut. Untuk yang kedua ada respon yang muncul dari perasaan. Respon yang muncul dari perasaan seperti cemas, mudah marah, murung, dan merasa takut. Adapun respon lain terhadap stres akademik menurut Bariah 2013 adalah respon seseorang terhadap berbagai tuntutan pada dirinya yang tidak menyenangkan dan dipersepsikan individu sebagai stimulus yang membahayakan serta melebihi kemampuan individu tersebut. Bereaksi baik secara fisik, emosi maupun perilaku. Tuntutan yang bersumber dari proses belajar meliputi tuntutan mendapat nilai tinggi, kecemasan menghadapi ujian, dan manajemen waktu.
Untuk yang selanjutnya ada keefektifan konseling dengan pendekatan modifikasi kognitif perilaku dari Meichenbaum untuk menurunkan stres akademik siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Meichenbaum menurut Corey 2011 menunjukkan kesuksesan konseling dengan pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku atau KMKP dalam merestrukturisasi kognitif manakala diaplikasikan pada problem akademik termasuk stres akademik. Kesuksesan pengaplikasian pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku atau KMKP dalam restrukturisasi kognitif yang maladaptif membuktikan pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku atau KMKP efektif untuk menurunkan stres akademik. Pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku merupakan konseling yang menggabungkan terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku. Individu yang akan bertindak didahului adanya proses berpikir, sehingga untuk mengubah suatu perilaku yang tidak adaptif akibat stres akademik yang dialaminya, harus terlebih dahulu memahami aspek-aspek yang berada dalam pengalaman kognitif dan usaha untuk membangun perilaku adaptif melalui mempelajari keterampilan-keterampilan yang terdapat pada terapi kognitif behavior dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Menurut PH Meichenbaum et al. 1975. Jadi, pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku atau KMKP memandang stres akademik sebagai suatu yang alami yang terjadi pada siswa. Sehingga dengan mengajarkan sejumlah keterampilan dalam menurunkan stres akademik, akan membantu siswa dalam mengembangkan kognisi, emosi, dan perilakunya ke arah yang positif. Dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Stres akademik adalah tekanan yang dialami siswa akibat tuntutan dan beban dalam lingkungan pendidikan seperti ujian, tugas yang menumpuk, tekanan nilai, hingga pemilihan jurusan atau karir. Stres ini muncul ketika tuntutan akademik melebihi kemampuan dan sumber daya yang dimiliki siswa. Penyebab utama stres akademik mencakup padatnya jadwal sekolah, persaingan nilai, serta ekspektasi tinggi dari lingkungan sekitar yang dipersepsikan berbeda oleh tiap siswa sesuai dengan penilaian kognitif masing-masing. Stres akademik memicu berbagai respon negatif baik secara fisik, emosional, pikiran, maupun perilaku. Untuk menurunkan stres ini, pendekatan konseling dengan modifikasi kognitif perilaku atau KMKP yang dikembangkan oleh Meichenbaum terbukti efektif. KMKP membantu siswa mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif menjadi lebih pasif dengan mempelajari keterampilan kognitif dan perilaku yang sehat. Pendekatan ini mengajarkan bahwa stres akademik adalah hal alami dan dapat dikelola dengan pembelajaran kemampuan berpikir serta pengaturan emosional dan perilaku yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.